Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya Dana Syariah Indonesia. Bersama saya Buni Asian dan alhamdulillah sekarang Buni sudah bertandang bersilaturahmi di kediaman Gurunda Buni yaitu Ustadz Hanan Attaqi. Dan hari ini, sore ini di channel YouTube-nya Dana Syariah Indonesia kita akan ngabuburit, kita akan menerima transferan ilmu dari gurunda kita Ustadz Hanan Attaqi sambil menunggu waktu berbuka puasa ya. Sebelum kita nanti langsung mengobrol bersama dan juga sharing bersama gurunda kita Ustadz Hanan Attaqi, ini ada beberapa informasi yang akan Buni sampaikan. Yang pertama adalah ini di Dana Syariah, ini ada yang namanya fitur Ayo Cari Berkah, di mana teman-teman dan juga masyarakat pada umumnya bisa menunaikan zakat ya, dan juga ini bisa berdonasi untuk melaksanakan kebaikan, yaitu dengan infak, sodakoh, dan juga berbagi untuk sama. Pokoknya untuk info lebih lengkap, silahkan dibuka aja di danasyariah.id. Sekali lagi ya, untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah zakat, ini silahkan bisa langsung aja di fiturnya Ayo Cari Berkah di danasyariah.id buat informasi lebih lengkapnya lagi. Dan juga buat teman-teman, ini alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-18 bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Meskipun Buni sekarang berada di rumahnya Ustadz Hanan Attaqi, kita tetap berjauhan ya. Physical distancing tetap menjaga aturan pemerintah juga. Dan juga pengen menyapa juga, ini yang pertama yang kami hormati adalah Bapak Taufik Al-Jufri sebagai founder dan juga CEO dari PT Dana Syariah Indonesia. Selamat sore. Dan juga rekan-rekan dari Dana Syariah Indonesia yang sedang menyaksikan live YouTube pada sore hari ini. Dan juga pengen nyapa satu lagi adalah ini teman-teman dari Odoj Gresik yang sudah menyimak. Luar biasa, Masya Allah. Ini rasanya keren banget gitu kalau berteman, bersahabat sama teman-teman yang dekat sama Al-Quran ya. Selamat menyaksikan untuk tayangan hari ini. Kita akan langsung aja menyapa gurunda kita. Selamat sore Ustadz. Sore Kak Buni dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diizinkan saya untuk bersilaturahmi ke rumahnya Ustadz. Ini tempat ngumpul geng nih. Salah satunya ada Buni, di sini ada Anwar, ada Piki, ada Lukman, dan beberapa geng anak-anak pemuda hijrah yang ada di Bandung bersama dengan Dana Syariah. Betul sekali, terima kasih banyak buat Dana Syariah ya. Dan ini juga tempat ini selain tempat kediaman Ustadz juga sering juga dipakai meeting ya sama kita ya. Iya, sering dipakai buat dakwah. Buat dakwah juga sama. Hari ini temanya luar biasa Ustadz. Ini 2 hari menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya kita kan asik banget atau berburu malam Lailatul Qadar dengan itikaf di masjid. Ya. Betul. Kalau tahun lalu kita sampai jalan itu penuh sama luar anak biasa, muda. Luar biasa. Kita itikaf, nangis bareng, baper bareng, doa terus bareng. juga. Dan siapa tahu Kak Buni tahun lalu yang udah doa jodoh, siapa tahu tahun ini udah punya jodoh. Amin. Cita-citanya pengen itikaf bareng pasangan untuk kali pertama, tapi qadarullah sekarang ada hashtag di rumah aja. Betul. Jadi sekarang tema yang akan dibahas adalah itikaf di rumah aja. Itu bagaimana, untuk lebih lengkapnya kita akan menerima transfer ilmu dari guru kita Ustadz Hanan Attaqi. Kami persilahkan. Baik, makasih Kak Buni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla alaina syahra Ramadan syahran mubarak. Wa nas'alullaha ay yu'inana fihi 'ala as-siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Teman-teman para followers yang sedang menikmati kajian ngabuburit menjelang waktu berbuka puasa secara online hari ini di rumahnya masing-masing atau di kos-kosan atau di tempat-tempatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan kita dalam beribadah di bulan Ramadan yang hari ini kita sudah masuk ke hari ke-18 Kak Buni, Masya Allah. Dan gak kerasa 18 hari itu berlalu dan kita pasti ngerasa kayak 18 hari itu masih banyak banget kekurangannya. Tadarusannya belum sesuai target,
kemudian puasanya juga mungkin belum maksimal, apalagi tarawehnya ada yang bolong-bolong, apalagi sekarang tarawehnya di rumah sebagiannya, jadi agak berasa ngantuk, males gitu. Masih banyak lah ibadah-ibadah kita yang selama 18 hari ini mungkin belum maksimal. Dan kita sangat berharap sisa dari Ramadan 12 hari ke depan, terutama asyarah min awakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan yang menjadi puncaknya itu bisa kita jadikan sebagai hari yang paling maksimal kita beribadah, malam-malam yang paling istimewa, sehingga bisa menebus kekurangan-kekurangan ibadah kita selama 18 hari pertama ini. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, hari ini khusus karena kita menjelang 2 hari menuju 10 malam terakhir Ramadan. Kalau nggak salah insya Allah Rabu malam ya Kak Buni ya. Betul. Rabu malam udah mulai masuk malam 21 Ramadan, malam ganjil pertama dari 10 malam terakhir Ramadan. Jadi saya pengen kita sharing, kita diskusi sederhana, santai sambil nunggu istri masak, sambil nunggu orang tuanya masak, sambil masak juga, atau sambil bantu pasangannya masak, atau sambil nunggu makanan online ya, karena mungkin nggak punya pasangan atau sambil nunggu makanan yang udah dari tadi pagi disiapin, tinggal diangetin. Nah, kita belajar khusus hari ini tentang iktikaf dengan hashtag di rumah aja. Gimana hukumnya? Apakah kita tetap bisa dapat pahala Lailatul Qadar? Terus apakah iktikaf di rumah itu dibolehkan dalam kondisi wabah seperti sekarang? Walaupun sebetulnya Kak Buni nggak semua wilayah itu PSBB sih. Betul. Karena ada beberapa wilayah di Indonesia yang saya tahu, kayak di kampung saya di Aceh tuh mereka masih pada sholat tarawih. Betul. Bahkan sahurnya rame gitu kan. Kan ada sahur yang lagi live, viral yang lagi juga, viral itu gitu. ya. Wah, ibu bapak tuh kan bangun sahur segala macam. Sebetulnya itu bukan cuma baru sekarang sih Kak Buni, itu udah jadi tradisi orang Aceh sejak saya masih kecil dulu. Dan saya pas ngeliat video itu jadi berasa kembali lagi ke masa kecil. Waktu masih SD, SMP dulu kan kita sempat jadi vokalis masjid lah. Jadi kita juga manggil-manggil tetangga untuk bangun sahur. Nah, tapi di wilayah-wilayah itu mungkin nggak terlalu berasa ya efek dari corona itu secara pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, karena memang mereka masih melaksanakan ibadah iktikaf di masjid. Yang jadi masalah, ada beberapa wilayah terutama di perkotaan yang memang penularan virus ini agak cepat di perkotaan, terutama kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Makassar. Maka ada kondisi di mana kita memang mengharuskan diri untuk nggak ke masjid. Dan kita ini udah berapa minggu nggak sholat Jumat berjamaah di masjid. Kemudian taraweh juga tahun ini saya sendiri belum ngerasain taraweh di masjid tahun ini. Selalu tarawehnya di rumah. Selain memang ada hikmahnya ya, bisa taraweh bareng anak-anak, bareng keluarga, tetapi juga kita kangen sama rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi menjelang 10 malam terakhir nih, kita pengen ngerasain lagi yang tahun-tahun sebelumnya ya Kak Buni ya. Betul. Kayak di Bandung tahun-tahun sebelumnya kita selalu itikafnya tuh anak muda rame sampai belasan ribu orang jamaahnya, dan kita bisa sholat 1 juz, 1 juz setengah diimami oleh imam-imam muda, kemudian doanya doa yang panjang, tarawehnya di sebelahnya ada yang jual bala-bala, gorengan segala macam, pokoknya seru lah suasana 10 malam terakhir. Sedangkan tahun ini qadarullah di beberapa wilayah kayak di tempat saya di Bandung kita nggak ngadain acara itikaf. Pertanyaan fikihnya gimana terus caranya kita beritikaf selama PSBB atau di rumah aja? Oke teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ngebahas bab itikaf saya mau bahas beberapa poin. Pertama, itikaf itu adalah hobinya orang soleh. Itikaf itu adalah hobinya orang soleh, karena Allah seringkali mendatangkan keajaiban setelah itikaf. Salah satu di antara keajaiban yang Allah datangkan dengan itikaf itu adalah itikafnya Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Zakaria dengan usia senja tapi belum punya anak. Lalu Nabi Zakaria itikaf di dalam mihrab beliau
meminta kepada Allah untuk diberikan karunia anak yang solih, anak yang bisa meneruskan dakwah beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, fakharaja ala qaumihi minal mihrab, fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya." Ini dua ayat yang berbeda, satu di surat Ali Imran, satu di surat Maryam, yang menceritakan kalau Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah sambil beritikaf di mihrab beliau. Karena syariat itikaf ini beda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain di antara para nabi. Nah, waktu itu Nabi Zakaria beritikaf di mihrab beliau, dan mihrab beliau itu ada di masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi ketika Nabi Zakaria punya hajat besar, yaitu pengen punya anak, maka Nabi Zakaria beritikaf dalam waktu yang lama di mihrab beliau, khusus di Masjidil Aqsa. Ngapain? Beliau berdoa, beliau sholat, beliau istighfar, beliau berzikir. Lalu beliau meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi massani yadurru Rabbi wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'akira fahabli min ladunka waliyya. Banyak lagi redaksi doa dari Nabi Zakaria yang beliau sampaikan ketika beliau hunalika berada di dalam mihrabnya saat sedang beritikaf. Lalu dengan keajaiban ibadah itikaf Nabi Zakaria ini, Allah Subhanahu wa taala menerima doa beliau dan Allah berfirman, "Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya." Wahai Zakaria, kami sudah mendengar doamu, ibadahmu, salatmu, zikirmu, maka kami perkenankan permintaanmu, engkau akan punya anak laki-laki. Beri dia nama dengan nama Yahya, dan dia adalah anak yang sangat istimewa, belum pernah ada anak laki-laki seperti dia sebelum ini. Di sini kita belajar bahwa ternyata salah satu ibadah yang bisa menjemput keajaiban adalah i'tikaf. Makanya i'tikaf itu menjadi hobinya orang solih, bahkan para anbiya seperti Nabi Zakaria. Kemudian kita juga membaca kisah keajaiban i'tikafnya Sayyidah Maryam di dalam surat Ali Imran dan di dalam surat Maryam juga, di mana Allah berfirman, "Fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat ya lait qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyya." Maryam menghabiskan waktunya dengan cara membuat sebuah hijab. Hijab itu artinya pembatas. Karena kayak di rumah saya juga membuat pembatas, ini bisa ditarik dan dibuka supaya kalau lagi ada geng lagi ngumpul di sini, keluarga nggak kelihatan. Jadi istri boleh lalu lalang tanpa harus menggunakan hijabnya. Jadi hijabnya adalah pembatas. Nah, Maryam membuat pembatas sendiri, hijab sendiri di dalam Masjidil Aqsa, sehingga dia tidak dilihat langsung oleh laki-laki yang beribadah di Masjidil Aqsa. Nah, ketika itu Maryam sedang beribadah, beritikaf di dalam Masjidil Aqsa di sebuah mihrab hijab. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat dengan menjelma sebagai laki-laki yang sangat istimewa. Fatamassala laha basharan sawiyya. Tiba-tiba dari luar masuklah seorang laki-laki yang keren banget, kece badai, cowok yang ganteng banget, membuka hijab Maryam. Sehingga Maryam kaget, soalnya kan selama ini aturannya nggak boleh laki-laki membuka hijab Maryam. Yang boleh masuk ke situ cuman Nabi Zakaria, itu pun dengan meminta izin. Tiba-tiba ada laki-laki masuk, dan Maryam kaget mengatakan, "A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Aku berlindung kepada Allah darimu jika engkau takut kepada Allah. Karena Maryam kaget, dia berlindung kepada Allah. Akhirnya laki-laki itu mengatakan, "Inni rasulu rabbik." Aku bukan laki-laki biasa, aku adalah utusan Tuhanmu, yaitu malaikat Jibril, li'ahaba laki ghulaman zakiyya, untuk menyampaikan kepada engkau berita gembira bahwa engkau akan punya anak laki-laki. Ini juga sebuah keajaiban, punya anak gak punya suami, tidak pernah pacaran, apalagi berzina, bahkan gak pernah komunikasi sama cowok ajnabi yang bukan mahramnya.
Ini saking terjaganya Sayyidah Maryam. Tapi tiba-tiba punya anak laki-laki, kan keajaiban ya, kayak amazing gitu. Makanya di sini jadi pelajaran, banyak keajaiban yang terjadi ketika kita beriktikaf. Banyak hal-hal yang di luar nalar kita terjadi dengan beriktikaf, sehingga iktikaf juga menjadi hobinya Sayyidah Maryam. Kita juga membaca kisah iktikafnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Kita membaca kisah iktikafnya Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kita membaca kisah-kisah iktikafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudah Islam. Artinya iktikaf itu udah menjadi hobi Nabi bahkan sebelum Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi pernah bernazar untuk iktikaf sebelum Islam, lalu setelah datangnya Islam kemudian beliau menunaikan nazar beliau tersebut. Jadi iktikaf itu udah menjadi hobi Nabi yang sebelum Islam dikenal dengan nama bukan iktikaf, namanya tahannus, berdiam diri di dalam gua Hira. Itu hobi Nabi, terutama di bulan Ramadan. Makanya disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Nabi di bulan Ramadan sebelum datangnya Islam, sebelum dapat wahyu, beliau membiasakan diri untuk iktikaf di gua Hira selama bermalam-malam. Kalau udah habis bekal, beliau turun pulang ke rumah Khadijah, kemudian beliau mempersiapkan bekal lagi, lalu balik lagi ke gua Hira. Begitu terus sampai beres. Nah, ini artinya iktikaf adalah hobi Nabi bahkan sebelum beliau dapat wahyu. Terakhir kali iktikaf Nabi sebelum kemudian iktikaf itu menjadi sesuatu yang dikhususkan di Masjid Nabawi. Terakhir kali yang saya tahu sejarahnya adalah iktikaf Nabi di Masjidil Haram di dalam Ka'bah sebelum terjadi perjalanan Isra Mi'raj. Jadi waktu itu Nabi diusir dari Mekah, kemudian beliau pergi ke Taif. Singkat cerita kita tahu beliau juga diusir di Taif. Lalu beliau balik ke Gua Hira, dijemput oleh seorang sahabat beliau yang bernama Mut'im bin Adi. Lalu beliau kembali ke kota Mekah, tapi nggak punya tempat untuk bermalam di kota Mekah. Sehingga karena beliau bingung mau nginep di mana, maka beliau menginap di masjid, yaitu di Ka'bah, di Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu masuk dalam bagian Ka'bah, sehingga siapa yang sholat di dalamnya berarti sholat di dalam Ka'bah. Siapa yang itikaf di dalamnya berarti itikaf di dalam Ka'bah. Nabi pun itikaf di dalam Hijr. Tiba-tiba Nabi karena lagi sholat, beliau berzikir sampai beliau lelah, seharian beliau capek di Taif. Dalam keadaan itikaf dan lelah itu Nabi tertidur. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, kemudian membangunkan Nabi dan mengajak Nabi untuk melakukan perjalanan yang sangat agung, yang nggak bisa dinalar dengan nalar manusia, yaitu Isra Mi'raj. Perjalanan di bumi dari satu tempat ke tempat yang lain, berakhir di Masjidil Aqsa dengan sholat bersama para anbiya, kemudian Mi'raj, perjalanan ke langit, bertemu dengan para nabi di setiap lapisan langit 1 sampai 7, dan puncaknya melewati Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keajaiban dari iktikaf. Sampai kemudian di Madinah muncullah hadis tentang iktikaf Nabi di bulan Ramadan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan, sesungguhnya Nabi selalu beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, maka istri-istri beliau meneruskan kebiasaan itu di Masjid Nabawi. Nah, ini menunjukkan bahwa iktikaf adalah hobinya Nabi dan para sahabat semuanya sampai Nabi wafat, sampai kemudian istri-istri Nabi wafat, kemudian para sahabat wafat. Itu adalah poin pertama tentang iktikaf, teman-teman, bahwa iktikaf itu bukan ibadah sederhana. Iktikaf itu ibadah yang istimewa, hobinya para nabi. Bahkan kalau kita meneliti lebih dalam lagi, iktikaf itu bukan hanya hobi para nabi, hobinya malaikat. Allah Subhanahu wa taala setiap hari menciptakan 50.000 malaikat setiap hari, yang tugasnya khusus iktikaf di masjid yang ada di langit dunia, namanya Masjid Baitul Ma'mur. Jadi kalau di dunia itu, di bumi itu ada Baitullah, yaitu Masjidil Haram Ka'bah. Kalau di langit ada namanya Baitul Ma'mur. Luasnya seluas apa? Luasnya, kalau kita mau ngukur luasnya, sekarang coba kita ukur ya. Setiap hari Baitul Ma'mur
dimasuki oleh 50.000 malaikat. Dan satu malaikat itu ukurannya lebih besar daripada matahari. Ukuran satu malaikat lebih besar daripada matahari, yang kalau dia mengepakkan satu sayapnya menutupi cahaya matahari. Satu hari Masjid Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 50.000 malaikat. Dan malaikat itu ketika masuk ke dalam Baitul Ma'mur nggak keluar lagi sampai hari kiamat. Kebayang nggak, dari awal Allah menciptakan Baitul Ma'mur, setelah Allah menciptakan surga, neraka, kemudian Allah menciptakan yang lain-lainnya, langit dan segala macam, Allah menciptakan juga sebuah tempat di langit namanya Baitul Ma'mur. Nah, sejak Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Allah menciptakan pula orang yang malaikat yang mengisi atau memakmurkan. Makanya disebut dengan Baitul Ma'mur, rumah yang sangat makmur, yang sangat ramai, yang sangat berkah. Kenapa disebut rumah yang sangat makmur dan berkah? Karena di masjid itu diisi oleh malaikat. Sehari 50.000 malaikat yang masuk ke masjid itu. Setiap hari. Hari ini 50.000, kemarin 50.000, besok 50.000, lusa 50.000. Dan malaikat yang masuk nggak keluar lagi sampai hari kiamat. Kebayang nggak seberapa luas Baitul Ma'mur? Itulah ukuran luasnya Baitul Ma'mur. Dan pertanyaannya, apa yang dilakukan malaikat di dalam Baitul Ma'mur? Mereka tawaf, mereka sholat, yang intinya mereka itikaf di Baitul Ma'mur. Berarti itikaf adalah ibadahnya para malaikat. Sehingga itikaf ini harus menjadi sebuah Ramadan goals, salah satu mimpi kita di bulan Ramadan untuk beritikaf. Sehingga siapapun yang membiasakan dirinya beritikaf di bulan Ramadan, berarti dia punya hobi yang sama dengan para malaikat, punya hobi yang sama dengan para anbiya, punya hobi yang sama dengan para solihin, sehingga insya Allah nasibnya juga dan keistimewaannya juga di sisi Allah sama dengan orang-orang tersebut. Itu poin pertama. Berapa menit lagi Kak Buni? Ini sudah 20 menit sih. Oh ya, nanti sesi kedua ya. Oh ya, boleh. Oke, jadi sesi pertama teman-teman adalah keajaiban dari itikaf. Nanti di sesi kedua kita akan bahas tentang khususnya itikaf dalam kondisi di rumah aja atau pandemi seperti sekarang ini. Oke, terima kasih Ustadz dan Ataki ya. Buat teman-teman yang masih gabung di channel YouTube-nya di Dana Syariah, ini silakan yang mau nanya, boleh banget ini pertanyaan langsung aja di kolom komentar di bawah untuk langsung menanyakan kepada Ustadz dan Ataki. Dan juga ada beberapa nih yang sudah masuk, tapi sebelum kita bertanya langsung pada Ustadz dan Ataki, kita akan break dulu. Kita akan sebentar ya, nanti baru itu setelah kita akan langsung bergabung bersama Ustadz Hanataki. Jangan kemana-mana. Ya, masih di channel YouTube-nya Dana Syariah dan masih ngabuburit ini, Masya Allah luar biasa di kediamannya gurunda kita, Ustadz Hanan Ataki ya. Dan seperti yang tadi udah Buni sampaikan, kita akan langsung masuk ke sesi Q&A yang pertama, Ustadz. Ya. Tadi luar biasa banget bahwa itikaf itu adalah hobinya orang soleh ya. Para anbiya juga melaksanakannya juga. Terus juga ibadahnya para malaikat. Nah, ini ada yang bertanya juga, Ustadz, ini bagaimana, ini dari Ahwat kebetulan yang bertanya. Ini bagaimana Ustadz untuk ahwat yang sedang, mohon maaf ini datang bulan, tapi ingin mendapatkan pahala itikaf yang sama gitu. Caranya harus bagaimana? Oke, baik. Itu sekaligus kita langsung mulai masuk kepada pembahasan fikih itikaf. Betul, ya. Karena itikaf ini secara bahasa artinya habsun nafs, membatasi diri atau menahan diri di sebuah tempat. Jadi secara definisi itikaf dengan puasa itu ada kesamaan. Puasa itu secara bahasa artinya asyam huwal imsak. Puasa itu adalah menahan diri. Dan itikaf, al-i'tikaf huwa habsun nafs. Itikaf itu menahan diri di sebuah tempat. Kalau puasa menahan diri dari dosa, kalau itikaf menahan diri di sebuah tempat. Dan salah satu syarat dari sahnya itikaf itu adalah ketika tempatnya adalah masjid. Masjid tempat orang mendirikan sholat. Walaupun ada ikhtilaf pendapat di antara ulama, masjid yang dimaksud itu apakah masjid besar atau masjid yang musola di sebelah rumah juga boleh, misalnya kayak kita di surau atau musola. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa masjid yang dipakai sholat 5 waktu itu adalah dipakai sholat 5 waktu secara berjamaah, itu adalah masjid untuk itikaf. Nah, pertanyaannya untuk perempuan juga ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan perempuan itu itikafnya tidak harus di masjid. Ini pendapat sebagian dari mazhab Malikiyah.
dan Hanafiyah. Tetapi jumhur, arti jumhur itu mayoritas ulama berpendapat iktikafnya perempuan juga di masjid sebagaimana yang dicontohkan oleh istri-istri Nabi SAW. Nah, karena perempuan itu juga iktikafnya di masjid, maka masjid itu ada etikanya, ada adab-adabnya. Salah satunya adalah fikih masuk ke dalam masjid itu nggak boleh dalam keadaan haid, Kak Buni. Jadi perempuan yang sedang haid dalam kondisi normal nggak boleh masuk masjid, kecuali kondisi tertentu, misalnya kondisinya perang, dia harus bersembunyi di dalam masjid. Kondisinya dia nggak punya tempat tinggal sehingga dia harus diungsingkan ke masjid karena ada bencana. Tapi secara normal perempuan nggak boleh berdiam diri di masjid, hanya boleh melintas, itu pun harus menjaga kebersihan. Jadi perempuan yang haid, maksudnya perempuan yang haid nggak boleh berdiam diri di masjid, harus suci. Kalau dia haid hanya boleh melintas saja di dalam masjid atau hanya sekedar ngambil barang saja di masjid tapi tidak berdiam diri. Lalu bagaimana dengan perempuan haid? Perempuan haid karena dia ada uzur syar'i, maka dia boleh mengambil musola pribadinya di rumah sebagai tempat iktikaf. Walaupun sebagian besar ulama berpendapat dia tidak menjadi kewajiban untuk melaksanakan ibadah iktikaf. Tidak ada anjuran, bukan kewajiban untuk melaksanakan ibadah iktikaf. Terus dapat pahala iktikaf. Nah, di sini tuh sebetulnya ada satu amalan yang paling penting untuk kita tahu, yaitu amalan dawam dalam kebaikan. Kita nyebutnya istiqomah. Salah satu keajaiban dari istiqomah atau dawam itu, teman-teman, kalau kita lagi dapat uzur, apakah itu uzurnya karena haid, uzurnya karena sakit, uzurnya sekarang karena wabah, maka kita tetap dapat pahala yang sama walaupun kita nggak bisa melakukan kebaikan itu atau ibadah itu. Contoh, itikaf. Kalau teman-teman udah biasa itikaf setiap tahun, tapi tahun ini qadarullah nggak bisa itikaf karena wabah, maka tetap mendapatkan pahala itikaf sama persis seperti yang udah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Itulah keajaiban dari dawam atau istiqomah. Termasuk perempuan yang biasanya itikaf atau dia secara normal 10 hari itu pengen itikaf, tapi baru bisa itikaf di hari ke-25, 26 karena 5 hari pertama kejebak dengan haid misalnya. Ya udah nggak apa-apa, kalau dia udah membiasakan diri itikaf, dia dicatat itikaf setiap malam. Makanya orang yang istiqomah melakukan satu kebaikan, kayak dia tahajud, ada satu malam dia nggak bangun, maka dia dicatat udah tahajud. Dia istiqomah tilawah 1 hari 1 juz, ada 1 hari dia nggak bisa 1 juz karena ada uzur, mungkin sibuk banget, mungkin capek, mungkin ketiduran, dia dicatat sudah melakukan ibadah ibadah tilawah 1 juz. Nah, dalam pertanyaan yang tadi, maka dia tidak boleh itikaf secara normal karena dia lagi haid, nggak boleh berdiam diri di masjid. Maka yang dia bisa lakukan adalah tetap beribadah di rumahnya dengan niat pengen mendapatkan pahala iktikaf, sehingga dia tetap mendapatkan pahala iktikaf kalau dia sudah membiasakan itu dalam kehidupan dia atau dalam tradisi Ramadannya pada tahun-tahun yang telah lalu. Oke, terima kasih Ustadz Hanatik untuk pencerahannya. Mudah-mudahan terjawab dengan tuntas ya. Dan ini masih nyambung dengan pembahasan dari Ustadz. Ini saya baru hijrah Ustadz. Ini pengen tahu kalau misalnya iktikaf tuh tutorialnya ngapain aja gitu. Maksudnya apa yang kita lakukan ketika kita iktikaf, mau baik di masjid maupun mungkin nanti di rumah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Ini kita pakai fikih normal dulu ya. Sebelum nanti kita bahas tentang masalah fikih khusus, yaitu karena di rumah aja. Iktikaf itu adalah ibadah yang kita lakukan di masjid dengan cara tidak keluar dari masjid pertama. Jadi habsun nafsi fil masjid, menahan diri dalam masjid. Apa yang kita lakukan di dalamnya? Pertama, segala bentuk ibadah-ibadah ritual. Salat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berzikir, kemudian beristighfar, kemudian berdoa. Salah satu doa yang dianjurkan pada malam-malam 10 terakhir Ramadan, terutama malam ganjil adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau orang Indonesia menambahkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Jadi salat apa namanya? Salat tahajud, qiyamul Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melakukan salat di malam Lailatul Qadar
yaitu 10 malam terakhir, karena kita nggak tahu yang mana Lailatul Qadarnya, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sholat malam namanya sholat tahajud, qiyamu Ramadan, qiyamu Lailatul Qadar, atau tarawih, namanya banyak, tetapi intinya qiyamu lail, mendirikan sholat malam. Kemudian baca Al-Quran, boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Sholatnya berjamaah atau sendiri-sendiri, dua-duanya boleh. Bisa kita lakukan sendiri kalau kita pengen puas bacanya lebih panjang, bisa ikut jamaah kalau memang kita pengen ngerasain gairahnya, karena kalau rame-rame nggak gampang ngantuk. Kemudian baca Quran, baca faqra' ma tayassara minal Quran, baca aja yang mudah-mudah dari Al-Quran atau sesuai target tadarus kita. Kalau memang pengen khataman, lebih baik khataman berurutan. Kemudian zikir apa? Banyak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Semua zikir-zikir yang masyru', yang diajarkan Allah di Al-Quran dan Rasul di dalam sunnahnya. Kemudian memperbanyak doa. Kemudian apalagi istighfar, banyak-banyak istighfar, taubat, dan usahakan sedikit tidur, sedikit bicara selama itikaf di masjid. Sedikit tidur, sedikit bicara. Bahkan Nabi di bulan Ramadan itu kalau udah itikaf hampir nggak tidur. Sahabat itu hampir nggak tidur. Mereka tidurnya siang hari, qailulah, menjelang zuhur atau setelah zuhur. Jadi jam 11 sampai zuhur atau jam setengah 1 sampai jam setengah 2. 1 jam atau 2 jam tidur di siang hari. Malamnya full untuk ibadah. Kenapa? Karena memang sayang kalau dilewatkan dengan pembicaraan yang sia-sia, apalagi bersenda gurau. Kalau sebentar untuk istirahat bolehlah, tapi kalau sepanjang malam di masjid malah ngobrol, namanya ya itikaf juga, selama dia tidak bicara yang dosa, cuman itikafnya kurang bermakna, kurang berkualitas maksimal. Gitu, kurang maksimal. Jadi apapun ibadah ritual yang baik, yang sunnah boleh kita lakukan di masjid selama itikaf. Oke, nah nampaknya sudah terjawab teman-teman, dan sekarang kita akan lanjut ke yang tadi Ustadz sampaikan bahwa itikaf di rumah aja sesuai Betul. Dengan tema kita hari ini harus apa yang dipersiapkan, apakah mungkin sama dengan yang tadi kalau itikaf di masjid atau di surau gitu Ustadz, apakah yang amalannya juga apakah mungkin ada yang mungkin bisa kita laksanakan juga atau mungkin ada keutamaan lainnya, silahkan Ustadz bisa jelaskan kembali di sesi yang kedua ini ya. Ini langsung aja ya. Baik teman-teman, kita masuk kepada sesi yang kedua, membahas tentang itikaf secara khusus. Kalau itikaf normal kita udah bahas tadi, berdiam diri di masjid, dalilnya banyak, dia adalah tradisi para salihin, para malaikat, para nabi, para anbiya, dan dalilnya juga Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifun. Janganlah kalian bergaul dengan istri kalian ketika kalian sedang beritikaf. Jadi bergaul di sini artinya hubungan suami istri. Makanya pas lagi musim itikaf kayak gini, laki-laki dengan perempuan, suami istri memang harus menahan diri. Namanya juga hafsun nafs. Sama kayak puasa, menahan diri, sekarang menahan diri. Kalau puasa menahan diri di siang hari. Betul. Kalau sekarang menahan diri di siang hari dan malam hari. Jadi selama 10 hari cewek-cewek bebas lah ya. Karena sebaiknya emang nggak ada hubungan suami istri. Nabi pun ketika sedang itikaf hanya disisir rambutnya oleh Sayyidah Aisyah. Tidak ada kemesraan antara Nabi dengan Aisyah secara berlebihan. Nah kemudian juga itikaf itu adalah ibadah selama kita berada dalam masjid. Kalau perlu, kalau di beberapa wilayah yang normal, selama itikaf jangan banyak menghabiskan waktu buat taklim bagusnya. Kecuali hanya sekedar membahas fikih dan etika itikaf. Karena banyak tempat yang itikafnya itu malah taklim full. Betul. Sampai 3 ustadz gitu kan. Itu sayang, karena lagi masa itikaf itu bukan masanya taklim sebetulnya, masanya ibadah ritual, berduaan antara kita dengan Allah. Jangan dihabiskan buat hal-hal yang sifatnya tentang wawasan atau ilmu dulu. Boleh, tapi jangan kebanyakan. Kalau perlu cuman membahas adab itikaf, fikih itikaf, amalan itikaf, udah setengah jam selesai. Jangan dari jam 8 sampai jam 12 taklim. Udah gitu istirahat, jam 3 bangun. Aduh, waktunya sayang. Terlalu banyak dihabiskan buat yang bukan ritual. Itu normal. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang itikaf khusus, yang dimaksud dengan itikaf khusus itu itikaf dalam musim corona atau wabah sekarang, di mana kita sedang melakukan program pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau hashtagnya di rumah aja, stay at home, work from home. Prinsipnya gini, prinsipnya Islam itu adalah agama yang mudah. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, ayat tentang puasa Ramadan,
surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu kalimat nih, ini kayak cocok nih buat tema kita. Kata Allah di situ, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tuh pengen memudahkan kalian, Allah tuh nggak pengen menyusahkan kalian. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Artinya Allah tahu banget ada kondisi-kondisi di mana kita nggak bisa maksimal melakukan ibadah, baik itu puasa, tadarus, termasuk nanti itikaf, sehingga Allah bilang ada kemudahan di situ. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah memberikan kemudahan. Nah, dalam kaidah fikih kemudahan ini disebut dengan istilah at-takhfif asy-syar'i, kemudahan yang dibolehkan oleh syariat. Kalau kita bahas tentang kemudahan yang dibolehkan syariat, itu ada dua. Ada takhfif, namanya takhfif isqat, ada takhfif tabdil. Apa bedanya dua kemudahan ini? Ada kemudahan yang namanya takhfif isqat, yang kedua kemudahan yang berbentuk takhfif tabdil. Kalau takhfif isqat, kemudahan yang pertama itu sifatnya adalah menggugurkan satu syariat gara-gara ada uzur, gara-gara ada kondisi tertentu. Misalnya kita nggak bisa berhaji, maka gugurlah kewajiban haji karena belum mampu. Karena kita orang miskin, maka gugurlah kewajiban zakat karena belum mampu. Kemudian kalau takhfif tabdil, kemudahan yang kedua adalah dia diganti, tidak menggugurkan kewajiban tetapi diganti. Misalnya nggak bisa puasa, maka diganti dengan qadha dan fidyah. Nggak bisa sholat, maka diganti dengan menjamaknya, atau nggak bisa sholat berdiri diganti dengan sholat duduk, diganti dengan sholat berbaring. Ini namanya takhfif tabdil, kemudahan tapi ada gantinya, tidak digugurkan sekaligus. Nah, dalam konteks itikaf, ulama berbeda pendapat, mau mengambil takhfifnya yang pertama atau takhfif yang kedua. Nah, kalau yang berpendapat takhfif yang pertama, berarti dia meyakini bahwa itikaf itu tidak sah kalau nggak di masjid. Sehingga kalau udah kita nggak boleh ke masjid, maka gugurlah anjuran itikaf. Sehingga siapapun yang punya niat untuk beritikaf, tetapi karena kondisi sekarang nggak bisa itikaf, maka dia dicatat mendapatkan pahala itikaf karena niatnya, tanpa harus menggantinya dengan itikaf di rumah. Jadi dia tetap dapat pahala itikaf karena innamal a'malu binniyat. Kaidahnya adalah niat. Jadi la tahzan teman-teman. Kondisi kita itu tidak menghalangi kita dari Allah. Allah itu mudah banget. Allah tuh yuridu bikumul yusra. Allah tuh nggak yuridu bikumul usr. Allah tuh pengen memudahkan kalian. Kata Allah, Allah nggak pengen nyusahin kalian. Beda dengan manusia. Manusia kalau ada uzur, ada masalah, kadang-kadang makin susah. Betul. Kayak misalnya orang berhutang, nggak bisa bayar, malah dilipat gandakan sama rentenir. Itu manusia. Kalau Allah itu memudahkan banget. Itulah Islam. Jadi siapa yang takut dengan syariat Islam berarti dia nggak paham Islam. Karena syariat Islam itu udah aturan yang paling mudah. Sehingga siapapun yang mengambil pendapat yang pertama, yaitu takhfif isqat, keringanan yang menggugurkan kewajiban atau menggugurkan satu keanjuran, maka pendapatnya adalah tidak sah iktikaf kalau nggak di masjid. Sehingga karena nggak bisa ke masjid, maka dia tidak perlu melakukan iktikaf pada tahun ini. Tapi dia tetap mendapatkan pahala iktikaf kalau di hatinya ada keinginan yang kuat pengen iktikaf. Ya Allah, pengen banget iktikaf tapi nggak bisa, gimana dong? La tahzan. Allah Maha tahu isi hati kita, tetap dapat pahala iktikaf secara sempurna. Tetap dapat pahala iktikaf secara sempurna. Kalau kondisinya normal, nggak bisa cuma niat, harus dilakukan. Kalau kondisinya kayak sekarang, cukup dengan niat. Asalkan niatnya jujur pengen itikaf. Jadi buat teman-teman yang udah biasa itikaf, dapat pahala karena istiqomah. Kalau teman-teman yang baru mau itikaf tahun ini, dapat pahala karena niat. Jadi dua-duanya dapat, nggak usah khawatir. Lagi pula, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bukan hanya itikaf ibadahnya. Jadi salah satu ibadah Lailatul Qadar itu itikaf, tapi bukan satu-satunya teman-teman. Sehingga para ulama mengatakan dalam kondisi seperti sekarang jangan sampai kita bersedih sehingga kita merasa kehilangan Lailatul Qadar. Enggak. Lailatul Qadar bisa didapatkan di rumah, di jalan, tetapi yang paling baik dalam kondisi itikaf di masjid. Tapi nggak harus kayak gitu, kondisinya sekarang nggak mungkin. Maka kita bisa tetap dapat Lailatul Qadar di masjid, di rumah dengan sholat malam,
dengan ngaji tilawah, dengan zikir, dengan istighfar, dengan bahkan bersedekah memberi makan sahur kepada orang yang mau makan sahur pada malam-malam 10 Ramadan terakhir. Jadi tetap dapat pahala ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ini pendapat pertama Kak Buni. Pendapat yang kedua yaitu takhfif tabdil, keringanan dengan ada gantinya. Nah, pendapat ini pendapat sebagian kecil dari ulama. Tapi walaupun sebagian kecil, tetap aja pendapat ulama yang berlandaskan dalil, sehingga kita harus saling respect. Terutama pendapat sebagian dari mazhab Syafi'iyah yang mengatakan itikaf tidak harus di masjid, terutama buat perempuan. Dalam pendapat yang kedua ini, maka itikaf dengan kondisi PSBB yang khusus sekarang boleh dilakukan di musola di rumah. Kalau punya musola. Artinya kalau kan ada beberapa rumah yang tradisi di beberapa daerah itu satu keluarga besar, dia punya satu musola kecil di sebelah rumah mereka. Nah, musola itu nggak dipakai sholat 5 waktu sih, sesekali doang. Nah, itu boleh dipakai buat itikaf bareng dengan keluarga kecil kita atau keluarga besar kita, nggak bareng dengan orang lain. Kalau nggak punya musola kayak gitu, maka dia itikaf di satu tempat di rumahnya, di pojok, dibikin semacam musola, sehingga dia tempat itu akan niatkan sebagai musola. Jadi nggak boleh di situ dalam keadaan junub, nggak boleh di situ dalam keadaan haid, nggak boleh bermaksiat di situ. Di situ hanya dipakai buat ibadah saja selama bulan Ramadan. Itu juga dibolehkan untuk pendapat yang kedua. Kenapa? Ada satu kaidah yang dianut oleh pendapat kedua, kaidah fikih, bahwa kata ulama al-masyaqqah tajlibul taisir. Kesulitan atau kondisi darurat mengharuskan adanya kemudahan. Sehingga dengan adanya kaidah ini para ulama mengatakan kemudahannya adalah itikaf di rumah. Kemudahannya adalah itikaf di musola pribadi, tapi di rumah pun tetap harus ada musola khusus. Sehingga siapa yang berpendapat mengambil pendapat kedua ini dengan dalil-dalil tadi yuridullahu bikumul yusra, juga ada dalil hadis Bukhari, Nabi bersabda, siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia mendapatkan pahala sholat sempurna seperti dia sholat ketika dia mukim. Jadi kalau kita sakit, kita nggak bisa sholat berdiri, tapi sholatnya duduk, maka sholat duduk kita pahalanya seperti berdiri. Kalau kita sedang safar, kita nggak sholat tepat waktu, harus dijamak di salah satu waktunya, maka kita dapat pahala seperti sholat tepat waktu berjamaah. Kenapa? Karena tadi al-masyaqqah tajlibut taisir. Kondisi yang sulit menjadikan ada gantinya, dan ganti itu tetap pahala yang sama. Sehingga ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, takhfifut tabdil, maka mereka mengatakan itikaf di rumah musola pribadi atau musola keluarga besar, maka itu juga sah sebagai itikaf. Mana saja dari dua pendapat ini yang kita ambil, insya Allah itikaf kita tetap berpahala di sisi Allah. Yang satu nggak itikaf sama sekali, tapi tetap dapat pahala itikaf karena dua hal. Karena istiqomah udah dilakukan setiap tahun, yang kedua karena niat yang kuat. Kalau mengambil pendapat yang kedua, tetap itikaf, tetapi di rumahnya dengan musola pribadi atau musola keluarga besar, tetap dapat pahala itikaf. Intinya, kondisi di rumah aja tidak menghalangi kita dari pahala itikaf di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman, Allah ingin memudahkan kita, Allah nggak pengen menyusahkan kita. Masya Allah, terima kasih Gurunda kita Ustadz Ataki. Ini kalau saya pribadi, mungkin wakil teman-teman juga, makin termotivasi, makin semangat untuk melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kan kita tuh sudah, mental itu sudah down banget Ustadz. Kayak nggak bisa ke masjid, nggak bisa taraweh, nggak bisa apa. Ternyata Allah tuh maha baik banget ya Ustadz. Betul, ya. Allah tuh memudahkan banget Ustadz ya. Memudahkan. Allah tuh pengen banget semua kita masuk surga. Iya. Semua kita dapat pahala Lailatul Qadar. Allah tuh nggak jual mahal. Lailatul Qadar hanya buat yang kayak gini doang ya, enggak. Kamu nggak bisa gini ya udah gini, kamu nggak bisa gitu ya udah gini. Dikasih solusi sama Allah langsung. Apalagi sekarang juga mungkin kondisinya juga sangat berbeda, dan juga ada beberapa pendapat dari ulama kita yang sangat luar biasa. Ini teman-teman bisa dipilih mau yang mana Ustadz ya? Betul. Mau beritikaf di rumah atau mungkin bisa mengganti. Tadi juga sudah bilang bahwa itikaf bukan satu-satunya ibadah untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar ya. Jadi banyak banget, Masya Allah. Ini kalau saya pribadi jadi makin gimana ya? Kayak charger lagi tuh, kayak semangat gitu.
dulu kemarin kayak melondoh gitu Ustaz, kayak aduh gimana ya. Dan jadi pede lagi ya, Bener. ternyata kita bisa nih ngeraih Lailatul Qadar walaupun kondisinya kayak gini. Betul. Gitu. Itu kan mungkin kadang-kadang suasana juga yang mendukung. Kalau sekarang karena memang kondisinya berbeda, jadi ini teman-teman bisa dengan semangat, mungkin sama kayak Buni juga, untuk bisa melaksanakan ibadah di 10 hari bulan Ramadan ini ya. Ustadz, ini ada yang nanya juga nih Ustadz. Ini gimana Ustadz kalau misalnya mungkin 10 hari terakhir kan kita pengen fokus beribadah, tapi mungkin ada tanggung jawab harus bekerja misalnya. Ini kalau cara menurut pandangan Ustadz ini untuk membagi waktunya antara mungkin kewajiban kita harus mencari nafkah sama mungkin beribadah sama Allah, ini biar dua-duanya dapat atau mungkin lebih dekat sama Allah juga tapi kebutuhan keluarga terpenuhi, itu bagaimana Ustadz? Ya, itu juga bukan hanya masalah teman-teman, juga masalah kita semua. Semuanya, betul. Terutama cowok-cowok yang punya kewajiban, betul, ya. Apalagi dalam kondisi sekarang, mungkin kita harus berusaha lebih lah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga kadang-kadang siang hari kita harus full effort mencari rezeki yang halal buat keluarga kita. Nah, dalam konteks itikaf, terus gimana itikaf kita? Betul. Itikaf itu emang idealnya yang disunnahkan Nabi itu dari masuk masjid ya, dari tanggal 20 Ramadan sebelum maghrib. Jadi hari Rabu besok nih, ba'da asar udah masuk ke masjid. Keluarnya tanggal 1 Syawal setelah subuh. Itu itikafnya Nabi banget tuh. Jadi kalau mau persis kayak gitu silahkan buat yang punya kemudahan ya. Mungkin dia punya tabungan, dia nggak punya, dia bisa kerja secara online juga. Jadi dia bisa masuk masjid full, nggak keluar dari masjid selama 10 hari atau 9 hari. Tapi itu bukan syarat bahwa itikaf harus kayak gitu, seolah-olah kalau nggak kayak gitu nggak sah. Nggak. Itikaf itu secara definisi habisun nafsi fil masjid, dia ibadah makani, ibadah yang bertempat. Durasi waktunya, kata ulama, salah satu yang pendapat yang paling banyak dipakai itu adalah durasi antara sholat maghrib ke isya. Dalilnya adalah intidharus sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Dan waktu menunggu sholat yang paling ringan itu antara maghrib ke isya, kurang lebih 1 jam. Jadi siapa yang berdiam diri di masjid 1 jam, mau siang mau malam, dengan niat itikaf, habsun nafsi, menahan diri dalam masjid, nggak keluar, nggak mau ngapa-ngapain kecuali beribadah, maka dia udah dapat pahala itikaf. Jadi sejam juga di malam hari, misalnya dari isya sampai jam 9. Jam 9 pulang ke rumah nih, udah itikaf. Tapi setiap amal itu pahalanya sesuai dengan tingkat kesulitan. Jadi makin lama ya semakin besar pahalanya, semakin panjang itikafnya semakin besar pahalanya. Tapi syaratnya bukan harus full, nggak harus semalaman, nggak harus. Tapi makin panjang ya mudah-mudahan semakin baik. Apalagi kan waktu terbaik itu adalah sepertiga malam terakhir atau setengah malam terakhir. Sehingga yang paling baik itu khusus Ramadan ini, kalau kita tetap sibuk di siang hari, ya udah malamnya kalau bisa full, malamnya aja. Siangnya kita boleh aktivitas di rumah, boleh kerja, tapi malamnya full di masjid bagi yang normal. Kalau yang nggak normal kayak kita sekarang, ya udah malamnya full di musolanya atau full dengan ibadahnya. Nggak apa-apa, siangnya juga nggak berniat itikaf. Oke, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mungkin teman-teman yang bertanya tadi sudah mendapatkan jawaban juga pencerahan untuk nanti bisa mengisi waktu itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Dan juga ini kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk di live chatnya di YouTube channel dari Dana Syariah. Ini sebenarnya sudah dijawab semua sama Ustadz. Kalau misalnya tadi nggak ada musola pribadi, mungkin bisa mempersiapkan satu space ya Ustadz ya di rumah ya. Ini ada juga nih yang nanya nih Kak Buni, buku apa yang ada di sebelah kiri Pak Ustadz? Oh, dia fokusnya ke sini. Nggak fokus sama kita nih, fokusnya sama buku. Jadi ya. Dia fokusnya ke sini nih ya. Saya tunjukin bukunya, salah satu buku bacaan saya selama Ramadan. Masya Allah. Judulnya Tazkiyatul Anfus, buku tentang masalah semangat beribadah secara ibadah batin ya. Hati, kemudian jiwa, pembersihan jiwa, ditulis oleh seorang ulama favorit saya namanya Syekh Said Hawa. Buku ini tidak dijual di Indonesia kebetulan karena berbahasa Arab. Ya, tapi nggak tahu kalau ada yang bahasa Indonesia. Kebetulan saya nggak di-endorse, jadi saya pakai yang bahasa Arab. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz bukunya kok bahasa Indonesia, Ustadz referensinya kok Google? Enggak. Referensi saya itu buku
Ada yang hard copy, ada Ya. yang bentuknya buku digital yang ada di Google, tapi tetap aja referensinya buku. Insya Allah kita mempertanggungjawabkan ilmu kita dengan referensi-referensi yang diajarkan ulama. Masya Allah, dan nggak bisa saya pinjem ya karena bahasa Arab, harus belajar dulu nih, Masya Allah. Kebetulan luar biasa. hurufnya gundul semua nih Kak Buni. Iya tuh, Allahu Akbar ya Ustadz. Masya Allah luar biasa ini, dan juga kondisi kayak gini semakin banyak waktu buat Ustadz buat banyak baca buku ya, belajar juga Ustadz ya. Masya Allah, ada lebih banyak waktu ya. Oke, ini juga pertanyaan selanjutnya, ini mungkin pertanyaan fikih, kayak misalnya Ustadz kalau misalnya sholat tahajud tapi nggak tidur dulu gimana gitu. Tidak ada syarat untuk tidur dalam melakukan ibadah tahajud. Betul. Walaupun lebih baik tidur dulu, kecuali bulan Ramadan ya, karena Nabi juga di bulan Ramadan jarang tidur di malam hari karena pengen memaksimalkan ibadah beliau sampai beliau wafat. Tapi kalau di waktu normal selain Ramadan, tahajud itu memang lebih baik tidur dulu, nanti bangun baru tahajud, lalu tidur lagi sambil bukan tidur. Jadi ada tahajud stylenya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu punya dua ibadah yang stylenya itu diikuti oleh Nabi Muhammad, yaitu puasa dan tahajud. Puasa Nabi Daud itu selang-seling, tahajud Nabi Daud itu gimana? Selang-seling juga. Beliau tidur di awal malam habis Isya, kemudian bangun tengah malam, lalu tidur lagi menjelang subuh. Tapi tidur yang kedua ini nggak terlentang, tidurnya sambil bersandar di dinding masjid. Nanti pas azan subuh baru bangun untuk sholat subuh. Karena kalau terlentang tidurnya bangunnya duha. Jadi sebaiknya emang tahajud itu tidur bangun, atau tidur bangun tidur bangun. Tapi kalau emang takut bablas, ya udah nggak apa-apa, tahajud dulu sebelum tidur. Nanti kalau udah ngantuk banget baru tidur, boleh. Tidak ada syarat harus tidur dulu sebelum tahajud. Oke, sudah terjawab teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah. Ini mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk di live chatnya dari YouTube channelnya Dana Syariah. Ini banyak banget juga yang absen juga dari, ada di Sorong Papua juga yang sudah menyimak ya. Dan juga ini banyak banget dari seluruh Indonesia. Semuanya sih so far Ustadz sudah tadi dijawab sama Ustadz ya tentang masalah itikaf juga. Ini yang terakhir, itikaf harus tidur dulu, tadi sudah dijawab juga. Ini tidak ada kewajiban ya Ustadz ya? Ya. Karena Allah juga memudahkan juga. Hanya anjuran saja. Tapi itu pun di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lebih baik memang full. Karena khusus gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ustadz. Ini sebelum kita sampai ke penghujung akhir acara, ada 5 menit terakhir. Ya, penutupnya saya pengen menyimpulkan tentang kajian kita hari ini tentang bab itikaf. Yang pertama, itikaf itu adalah cara kita menjemput keajaiban. Kenapa? Karena itikaf itu amalan romantis dan akrab antara hamba dengan Robnya. Jadi kalau kita akrab, kalau kita pengen dapat kebaikan dari seseorang, kita harus PDKT dulu dong sama orang itu, harus akrab dulu. Kalau udah akrab, kita bisa dapat kebaikan apa aja, perhatian dia, kemudian bantuan dari dia, dan segala macam pembelaan dia, karena kita udah akrab nih sama dia. Nah, cara mengakrabkan diri dengan Allah itu adalah lewat itikaf. Tapi kalau itikafnya ngobrol, ya nggak akrab juga sih, akrabnya sama teman ya. Makanya itikaf itu dianjurkan jangan banyak ngobrol supaya akrab sama Allah. Mengakrabkan diri lewat zikir, lewat sholat sunnah, lewat tilawah Al-Quran, tadabbur, lewat istighfar, minta ampun, doa, curhat sama Allah. Itulah hobinya para malaikat, hobinya para nabi, hobinya para sholihin. Sehingga mereka yang sudah akrab dengan Allah, banyak banget keajaiban terjadi dalam hidupnya. Keajaibannya Siti Maryam, keajaibannya Nabi Zakaria, keajaibannya Nabi Muhammad, keajaiban banyak lagi cerita-cerita hebat dari itikaf. Satu, jadi yuk kita itikaf. Kalau kita nggak bisa itikaf, yuk kita niat itikaf. Tergantung dua mazhab tadi ya. Kalau yang mazhabnya nggak bisa melakukannya kalau nggak di masjid, ya udah yuk kita niatin itikaf yang kuat. Walaupun kita nggak bisa, kita tetap dapat keakraban dan kebaikan dari itikaf, pahala itikaf. Kedua, itikaf itu amalannya tadi saya sudah sampaikan. Diantara amalannya adalah ibadah-ibadah ritual, bukan taklim. Taklim boleh tapi nggak boleh kebanyakan. Karena kalau kebanyakan taklim namanya nanti bukan itikaf, tapi majelis ilmu. Nah, ada sedikit perbedaan, walaupun majelis ilmu bagian dari kebaikan, tetapi itikaf Ramadan khusus dengan ibadah. Doa apa yang paling baik diucapkan? Salah satunya yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan engkau suka memaafkan, maafkanlah saya. Minta itu yang banyak di malam-malam Lailatul Qadar atau sepanjang malam 10 malam terakhir. Yang ketiga,
Ada dua pendapat ulama tentang kondisi itikaf dalam wabah seperti sekarang. Yang pertama mengatakan nggak bisa, karena kalau nggak bisa ke masjid ya berarti nggak bisa itikaf. Terus solusinya apa dong? Kita nggak bisa ke masjid dan nggak bisa itikaf. Solusinya niatkan itikaf. Semoga itikaf dengan niat di dalam hati pahalanya sama. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang berniat melakukan satu kebaikan tapi tidak bisa melakukannya, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang utuh. Siapa yang bisa melakukannya mendapatkan 10 kebaikan. Yang nggak bisa mendapatkan satu kebaikan yang utuh seperti kita benar-benar melakukannya. Niatkan kebaikan. Atau yang udah mendawamkan itikaf setiap tahun istiqomah, maka berbahagialah karena teman-teman tetap dapat pahala itikaf tahun ini walaupun nggak bisa itikaf dengan berat hati. Kalau yang berpendapat kedua, bisa diganti loh dengan di rumah, dengan musola pribadi, dengan musola keluarga besar, maka yuk itikaf di musola pribadi dan musola keluarga besar kita dengan syarat menjaga adab-adab itikaf. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita tetap dapat pahala itikaf. Yang ke berapa? Ketiga. Mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan hanya dengan itikaf. Ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu semua ibadah yang baik. Sedekah di malam-malam 10 terakhir boleh. Tilawah Al-Quran boleh. Sholat malam boleh. Zikir boleh. Doa boleh. Istighfar boleh. Menyambung silaturahim boleh. Berbakti pada orang tua juga iya. Kadang ada yang malam-malam terakhir itu pas Lailatul Qadar, dia pas harus membantu orang tuanya karena orang tuanya dirawat di rumah sakit. Karena sekarang ada saudara saya, sahabat saya, Ustadz Abu Fida dan Ustadz Umar Mita, kedua-duanya sedang merawat ayah beliau di rumah sakit masing-masing. Nah, bagaimana dengan kondisi kayak gitu? Jangan sedih. Kalau nggak bisa itikaf ke masjid karena harus merawat orang tua di rumah sakit, rawat orang tua. Jangan gara-gara itikaf orang tua ditinggal sendiri di rumah sakit ya. Ini egois nih. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni, tetap dapat pahala itikaf dengan cara tetap dapat pahala itikaf dan plus dapat pahala Lailatul Qadar beribadah dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu amal soleh by the way. Sehingga kita dapat pahala kayak berbakti sama orang tua selama 1000 bulan. Oh, Masya Allah. Kebayang nggak nungguin ayah kita sakit 1000 bulan? Kan keren tuh. Lebih dari itu malah. Jadi semua ibadah, semua kebaikan. Termasuk kalau pada malam itu ternyata ada tetangga yang susah, kita bantu. Ada orang yang sakit, kita tolong dia untuk berobat. Malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berarti kita seperti orang yang bersedekah membantu orang selama 1000 bulan. Jadi bukan hanya ritual ya. Apapun kebaikan yang bisa kita lakuin selama malam-malam terakhir Ramadan dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita insya Allah dapetin pahala Lailatul Qadri dengan semua amalannya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah selama lebih dari 1000 bulan. Itu mudah-mudahan jadi motivasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah berada di penghujung acara, buat teman-teman yang masih standby di live YouTube dari Dana Syariah, ini alhamdulillah, ini kalau saya pribadi Ustaz kayak handphone baru di charge full gitu. Masya Allah, semangat banget nih buat nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terima kasih banyak buat transfer ilmunya. Mungkin terakhir ini ada yang mau Ustaz sampaikan atau ada doa penutup? Udah cukup aja? Doa kafaratul majelis. Oke, siap. Silakan untuk itu. Terima kasih sekali lagi buat Ustadz Hanan Ataki. Sama-sama, ya. Kak Buni. Dan juga terima kasih juga buat Dana Mohon Syariah. maaf nih nggak dihidangin apa-apa. Kan lagi sahur, lagi sahur nanti. Belum maghrib ya. Terima kasih buat Dana Syariah Indonesia yang sudah mensupport dan juga Lazis Pemuda Hijrah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman silakan ini ada feature terbaru dari Dana Syariah yaitu Ayo Cari Berkah, di mana teman-teman bisa menunaikan zakat dan juga berdonasi. Ini mau sedekah, infak boleh banget. Silahkan buat info bisa dibuka aja di danasyariah.id ya. Kita berdua mohon pamit juga. Terima kasih yang sudah 1 jam ini live YouTube di channelnya Dana Syariah. Kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz untuk waktunya ya. Makin semangat ya. Iya, sangat. Waduh, luar biasa. Buat teman-teman juga terima kasih. Insya Allah silakan lihat, cek aja untuk kegiatan Ustadz Hanan Ataki di Instagramnya di @ustadhanan_ataki ya. Buninya pamit, Ustadznya pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.